Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, kita bertemu lagi. Pada kesempatan ini, Bu Santi ingin menyampaikan materi tentang mapel atau mata pelajaran IPS, yaitu bab 1 ya. Bab 1 tentang perkembangan wilayah Indonesia. Tapi sebelum mulai, seperti biasa, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia kita tercinta ini memiliki wilayah yang sangat luas ya. Tapi wilayah yang luas ini tentu akan sulit untuk mengaturnya. Oleh karena itu, untuk mempermudah pengaturan wilayahnya, maka Indonesia dibagi dalam beberapa wilayah atau daerah ya. Tepatnya Indonesia ini dibagi dalam beberapa provinsi. Nah, masing-masing provinsi ini, satu provinsinya akan membawahi atau dibagi lagi menjadi beberapa kabupaten atau kota. Nah, dari masing-masing kota akan membawahi lagi beberapa kecamatan. Lalu turun lagi dari beberapa kecamatan, dari salah satu kecamatan ini akan membawahi lagi di bawahnya kelurahan. Lalu setelah itu di bawahnya lagi ada RW dan terakhir adalah RT ya. Sehingga dengan pembagian wilayah seperti ini, itu akan mempermudah pengaturan wilayahnya ya. Nah, karena wilayah Indonesia yang sangat luas ya tadi, makanya dibagi dalam beberapa wilayah atau daerah yang disebut dengan pemekaran wilayah. Pada awalnya, ketika proklamasi kemerdekaan awalnya, itu Indonesia dibagi dalam 8 provinsi saja ya. Nah, teman-teman tahu tidak sekarang Indonesia terbagi dalam beberapa provinsi? Oke. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017, saat ini Indonesia membagi wilayahnya dalam 34 provinsi ya. Dan provinsi terakhir atau provinsi ke-34 itu adalah Provinsi Papua Barat dengan ibu kota Manokwari ya. Ini provinsi terakhir, Papua Barat. Dan tadi di awal tentu sudah sebutkan bahwa awalnya Indonesia membagi wilayah dalam 8 provinsi. Apa saja? Yang pertama adalah Provinsi Sumatera. Lalu yang kedua, Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga, Provinsi Jawa Tengah. Lalu Provinsi Jawa Timur. Lalu Provinsi Borneo atau Kalimantan. Lalu Provinsi Sulawesi, Sunda Kecil, dan yang kedelapan Maluku ya. Lalu setelah membagi dalam 8 provinsi itu, ada wilayah-wilayah yang ada di Indonesia itu saat itu belum masuk ke dalam Indonesia karena masih dikuasai oleh Belanda. Seperti wilayah Irian Barat ya. Irian Barat dan beberapa daerah lainnya itu ada yang belum berintegrasi dengan Belanda, dengan Indonesia maksudnya, karena masih dikuasai oleh Belanda. Ya. Lalu pada tahun 1976, kalian tahu Timor Timur itu tahun 1976 itu berintegrasi dengan Indonesia ya. Bersatu atau masuk ke dalam negara Indonesia Timur Timur. Yang sebelumnya wilayahnya itu merupakan jajahan dari Portugal ya. Pada tahun 1976 ini integrasi dengan Indonesia. Tapi pada saat pemerintahan Kabinet Reformasi di bawah pemerintahan Presiden B.J. Habibie itu, pada pemerintahan tersebut diadakan jajak pendapat kepada rakyat Timur Timur tentang apa pilihan mereka, apakah tetap di dalam Indonesia atau mereka akan berdaulat sendiri menjadi negara berdaulat sendiri. Dan
Dari jajak pendapat tersebut, ternyata rakyat Timur Timur memutuskan untuk menjadi negara berdaulat, ya. Akhirnya memisahkan diri dari Indonesia. Timur Timur memisahkan diri dari Indonesia. Itu terjadi pada tahun 1999, ya. Akhirnya sampai saat ini Timur Timur itu sudah tidak lagi menjadi wilayah Indonesia, ya. Jadi Timur Timur adalah sebuah negara di dalam negara, ya. Timur Timur itu wilayahnya sangat kecil, sangat sedikit kecil di tengah Indonesia yang luas. Jadi ada negara di dalam negara. Oh ya, saat ini Timur Timur itu dikenal dengan nama Timor Leste, ya. Oke, kalian tentu tahu bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia. Wah, Masya Allah. Kita patutnya bangga ya. Mudah-mudahan Indonesia bukan cuma negara yang besar wilayahnya, tapi juga menjadi negara besar, maju, yang rakyatnya makmur, adil. Ya, amin. Tahu tidak berapa luas Indonesia? Nah, diperkirakan wilayah negara Indonesia itu berapa ini? 9.790.754 km persegi, ya. Ini terdiri dari wilayah daratan dan perairan. Berapa luas wilayah daratannya? Yaitu sebanyak 1.890.754 km persegi. Itu wilayah daratan. Lalu berapa luas wilayah perairannya? Sebanyak kira-kira 7.900.000 km persegi. Coba kalian lihat, antara wilayah daratan sama perairan lebih luas mana? Ya, ternyata wilayah Indonesia ini antara daratan sama lautannya lebih luas lautannya atau perairannya, ya. Oleh karena itu, sepatutnya pemerintah juga rakyat bisa mengelola, memanfaatkan sumber daya laut dengan baik, ya, karena kita mempunyai kekayaan yang sangat banyak di lautan sebagai negara yang memiliki luas lautan yang sangat luas. Tapi pada masa penjajahan Belanda, luas perairan Indonesia itu hanya 3 mil atau 4.827 km dari garis pantai, ya. Jadi dari garis pantai itu wilayah Indonesia itu ke lautnya itu hanya sejauh 3 mil. Lalu setelah lewat dari 3 mil itu bagaimana? Nah, setelah lewat 3 mil itu, karena Indonesia luas kan, ya, bukan cuma 3 mil luas lautannya, dari pantai ke lautannya bukan cuma 3 mil, tapi jauh lebih dari itu sering dimasuki oleh kapal-kapal dari negara lain yang bermaksud untuk mengambil kekayaan laut Indonesia seperti ikan dan lain-lain. Nah, tentu hal itu sangat merugikan kita Indonesia, ya. Wilayah lautnya di Indonesia, tapi negara lain kapal-kapalnya dengan bebas berlalu lalang di wilayah lewat dari 3 mil itu, ya. Dan akhirnya hal ini menimbulkan atau mencetuskan sebuah deklarasi yang disebut Deklarasi Juanda, ya, yang berlangsung pada tanggal 13 Desember 1957. Isi dari Deklarasi Juanda ini, yang pertama itu bahwa laut dan perairan di antara pulau-pulau itu menjadi pemersatu karena menghubungkan pulau yang satu dengan yang lain, ya. Jadi kalau misalnya ada pulau, lalu ada pulau di tengah-tengahnya itu, walaupun itu sudah lewat 3 mil, itu tetap menjadi wilayah Indonesia, ya. Lalu yang kedua, penarikan garis lurus pada titik terluar dari pulau terluar untuk menentukan wilayah perairan Indonesia. Dan yang rumusan yang ketiga adalah batas wilayah Indonesia diukur sejauh 12 mil dari garis dasar pantai pulau terluar, ya. Dan akhirnya Deklarasi Juanda ini diakui oleh dunia internasional, ya, melalui
Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika, yaitu pada tahun 1982 ya. Yang menghasilkan, konvensi tersebut menghasilkan putusan bahwa adanya perairan Nusantara. Apa itu perairan Nusantara? Yaitu semua laut yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar wilayah Indonesia. Contohnya ini perairan Nusantara ini seperti laut, teluk, atau selat. Jadi ada di tengah-tengah ya, atau di dalam ya. Namanya perairan Nusantara ini ada di dalam. Semua laut yang terletak pada sisi dalam dari pulau-pulau di Indonesia ya. Ini perairan Nusantara. Contohnya teluk, selat, dan laut. Nah, lalu yang kedua, tadi perairan Nusantara, yang kedua adalah laut teritorial. Apa itu laut teritorial? Yaitu jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia, ya. Jadi itu adalah jalur laut selebar 12 mil. Dihitungnya dari mana? Dari garis pangkal. Apa itu garis pangkal? Garis pangkal adalah garis hayal yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pulau Indonesia pada waktu pasang surut ya. Nanti Bu Santi akan tahu apa itu garis pangkal. Lalu ada lagi batas landas kontinen, yaitu garis batas yang merupakan kelanjutan dari daratan suatu benua yang terendam 200 meter ke dalam laut ya. Itu batas landas kontinen. Jadi di bawah laut sedalam 200 meter itu yang disebut batas landas kontinen. Lalu yang selanjutnya batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE ya. Apa itu batas ZEE? Jalur laut wilayah Indonesia selebar 200 mil diukur dari garis pangkal laut Indonesia. Oke, kalian bisa lihat gambar di halaman 17 ya. Perhatikan. Di sini ada, nah ini lautan Indonesia ya, pantai Indonesia. Ini ada yang namanya laut teritorial atau wilayah teritorial sepanjang 12 mil laut dari garis dasar. Nah, ini disebut laut teritorial. Dari sini ke sini sejauh 12 mil itu disebut laut teritorial ya. Lalu dilanjutkan sampai sejauh 200 mil ke laut. Nih, itu disebut zona ekonomi eksklusif segini ya. Itu sejauh 200 mil dari garis dasar ya. Ini garis dasarnya sini ya. Ini sejauh 200 mil. Nah, lewat dari itu disebut laut lepas ya. Ini laut lepas. Nah, kalau laut lepas ini boleh siapapun untuk mengambil kekayaan lautnya ya. Begitu luas wilayah perairan Indonesia. Sudah sepatutnya kita sebagai warga negara menjaga kelestarian laut. Caranya bagaimana? Banyak yang bisa kita lakukan. Contohnya, tidak melakukan pembuangan limbah ke laut, lalu melakukan perlindungan hewan tertentu seperti penyu misalnya. Lalu melestarikan terumbu karang, membudidayakan rumput laut, dan terakhir bisa dengan menanam pohon bakau. Oke, demikian bahasan pada hari ini. Tugas kalian adalah menjawab pertanyaan yang sudah Bu Santi siapkan di dalam link yang nanti Bu Santi berikan. Oke, mohon maaf dari Bu Santi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.